Lu mah di kampus Bali Utara? Atau lagi cari kos di Bali Utara? Please dengerin, jangan sampai nasib lu kayak gue, terjebak di kamar bekas tragedi 2011. This is my story. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan bikin kalian merinding, tekan dulu tombol subscribe supaya saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor yang tidak semua orang berani mendengarnya. Awalnya gue mikir Singaraja itu chill parah. Kota pendidikan, murah, tenang. Little did I know, ketenangan di sini itu mematikan. Pas gue nemu gerbangnya, jujur li, auranya beda banget. Kayak masuk ke dimensi lain. Dari rame, tiba-tiba hening. Red flag pertama nih. Gue dapat info ada kosan kosong di gang lesehan ini. Rame, banyak makanan. Surga dunia lah pokoknya buat anak kos. Tapi dia kayak mau buru-buru pergi dari situ. Nggak nanya KTP, nggak nanya asal. Cuma bilang jaga baik-baik ya. Harganya cuma 300.000 sebulan cuy. Kamar mandi dalam, deket kampus. Gue kira gue lagi hoki seumur hidup. Ternyata gue lagi dijual. Masuk kamar, hawanya dingin banget Pel, padahal di luar panas. Dan baunya ya, bukan bau apek, tapi bau melati campur dupa. Padahal gak ada yang sembahyang. Gue sapa tetangga sebelah, dia malah ngeliatin gue kayak ngeliat mayat hidup. Sumpah, tatapannya itu loh, bikin bulu kuduk pasti. Lantainya estetik sih, tegel jadul. Tapi ada satu spot ini, digosok pakai pemutih juga gak mempan. Kayak noda yang udah nyatu sama jiwa bangunannya. Malam pertama, gue coba positive thinking, tapi feeling gak bisa bohong. Di sudut atas lemari itu, gue ngerasa ada mata yang melototin gue tanpa kedip. Jam 2 pagi, harusnya deep sleep, gue malah dengar ASMR dari neraka. Suara kuku ngegaruk tembok, tepat di samping kuping gue. Padahal itu tembok batu, woy. Gue risih lihat kalender 2018 itu. Pas mau gue copot, anjir keras banget kayak dilem pakai semen. Terus tiba-tiba angin masuk, padahal di luar nggak ada angin. Saya apaan nih? Gue lari ke kampus Udiksya buat cari kewarasan. Tapi percuma besti, mata panda gue nggak bisa bohong. Gue ada di keramaian, tapi rasanya kayak gue sendirian di dunia lain. Lagi nugas, tiba-tiba kamar wangi banget bunga kamboja, Jepun. Wanginya nyegrak banget, nusuk hidung. Padahal pokoknya jauh di depan gang. Siapa yang bawa bunga ke dalam? Lagi cuci muka, biar seger. Ada yang nyanyi dong. Senandung cewek, lirih banget. Pas gue lihat, zong, kosong. Gue mulai gila atau emang ada miska di sini? Dan terjadilah. Arep-arep cek, badan kaku nggak bisa teriak. Di atas dada gue rasanya kayak didudukin gajah. Gue cuma bisa melotot sambil baca doa dalam hati. Iseng bersihin kolong kasur, gue nemu harta karun. Bukan emas, tapi sisir penuh rambut panjang. Woi, rambut gue cepak. Ini rambut si Abu, woi. Gue gak tahan, gue labrak tetangga sebelah. Bang, kamar gue kenapa sih? Dia cuma bisik gemetaran. Pindah deh, sebelum malam Jumat Kliwon. Gue memberanikan diri jadi detektif Google. Ketik pembunuhan Singaraja 2019. Dan boom, beritanya bejibun coy. Fotonya mirip banget sama kamar gue. Gue lemes. Ternyata gue tidur di TKP pembunuhan. Gue diem, shock berat. Gue gak sadar di tembok belakang gue bayangan itu mulai hidup. Fix, gue gak mau jadi tumbal. Setelah tahu beritanya, gue langsung packing secepat kilat. Bodoh amat baju belum dilipat. Yang penting gue cabut dari neraka ini detik ini juga. Udah siap kabur, motor gue tiba-tiba mogok. Padahal lo baru servis kemarin.
Starter mati total. Sumpah, ini kebetulan atau emang gue ditahan? Belum kelar urusan motor, langit langsung ngamuk. Hujan badai deras banget campur petir. Fix alam semesta berkonspirasi biar gue gak bisa keluar dari gang ini. Listrik mati gara-gara petir. Perfect combo, gelap, dingin, sendirian. Gue cuma bisa nunggu pagi sambil komat kamit doa. Tapi mata ini berat banyak. Gue ketiduran dan mimpi. Lihat dua orang lagi bucin di kamar ini. Awalnya manis banget, kayak FTV. Mereka bahagia. Tapi kok gue ngerasa sedih banget liatnya. Tiba-tiba vibes-nya berubah 180 derajat. Si cowok jadi setan. Dia mukul, dia ngebentak. Gue mau teriak, berhenti! Tapi suara gue hilang. Gue dipaksa nonton penyiksaan ini. Gue bangun kayak orang tenggelam. Pas ngaca, what the hell? Ada bekas tangan merah di leher gue. Ini bukan mimpi cuy. Gue beneran dicekik pas tidur. Di kampus, gue cerita ke Sinta, temen gue yang ada sensitif. Reaksi dia langsung ngejauh dan bilang, Ian, ada cewek nemplok di punggung lo, mukanya hancur. Gue takut balik, tapi dompet sama laptop masih di sana. Langkah gue berat banget, kayak kaki gue dipasung besi. Gue tahu dia nunggu gue pulang. Welcome back home, Rian. Baru buka pintu, gue langsung disambut pesta. Gelas pecah, buku terbang. Dia nggak sembunyi lagi, Besti. Dia marah. Dan sasarannya gue. Jujur Li, mental gue udah breakdance. Gue beres-beres sambil gemeteran. Rasanya kayak gue lagi diawasin predator yang siap nerekam kalau gue salah gerak dikit aja. Gue nelpon teman lokal beli putu. Gue ceritain semuanya. Dia diam lama, terus cuma bilang, Ian, mending lo minta maaf dulu. Bawa Canang Sari sekarang. Demi selamat, gue jadi religius dadakan. Beli canang sama dupa malam-malam. Ibu warungnya ngeliatin gue kayak, nih anak mau tobat atau mau nyantet? Gue taruh canang, nyalain dupa. Gue bilang, Mbak, sorry ya kalau ganggu. Kita call living damai aja ya. Sumpah, gue ngerasa bego banget ngomong sama tembok. Baru juga merem, tuh canang langsung dilempar balik ke muka gue. Dupa patah, api mati. Fix, permintaan maaf gue ditolak mentah-mentah. Dia gak butuh bunga coy. Tapi tunggu, pas canang itu jatuh, ubinnya bunyi kopong. Naluri detektif gue nyala. Gue congkel tuh ubin. Dan bener aja, ada secret stash di bawahnya. Gue nemu buku harian, kumel, bau amis. Pas gue baca halaman terakhir, tulisannya cakar ayam parah. Isinya, Dika gila, Dika mau bunuh aku, tolong. Gue nemu buku harian, kumel, bau amis. Pas gue baca halaman terakhir, tulisannya cakar ayam parah. Isinya, Dika gila, Dika mau bunuh aku, tolong. Plot twist tergila, hantu di sini bukan cuma satu. Ada si Dika, pacar psycho yang bunuh diri setelah ngebahas ceweknya. Dan sekarang dia ngincernya gue. Gua lari ke pintu, kunci macet. Padahal nggak gua kunci. Gua gedor-gedor, teriak tolong, tapi suara gua kayak diredam. Gua kejebak di kandang macan, Besti. Anjay, gua dicekik real life. Kaki gua nggak napak. Si Dika beneran mau bikin gue lock out dari dunia ini. Napas gua habis, woi, tolong. Tiba-tiba, slebeo, Mbak Sari muncul. Dia nggak nyerang gue, dia malah nyerang si Dika. Ternyata selama ini dia mau ngelindungin gue dari si toksik itu. Maaf ya Mbak, udah suzon. Kamar gue jadi arena WWE Smackdown versi goib. Lampu disco, barang terbang, suara geraman versus angisan. Gue cuma bisa ngendok di kolong meja sambil gemeteran. Ampun Bang Jago. Gue ditarik ke masa lalu. Gue lihat apa yang Sari lihat. Gue ada di malam pembunuhan itu. Cinema 4D ini gratis, tapi ngeli. Gue lihat Dika bunuh diri di depan cermin lemari itu. Dan jiwanya ketarik masuk ke dalam kaca.
Pantesan dia keluar dari sana. Cermin itu rumahnya. Itu servernya dia. Gue balik ke realita. Si Dika udah mau respon lagi dari cermin. Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Gue harus hancurin tuh cermin biar dia nggak bisa login lagi. Nggak ada pistol, kursi jati pun jadi. Berat banget, gila. Tapi adrenalin bikin gue jadi Hulk. Maju lo setan! Gue udah gak peduli, 1v1 kita. Dika mau nyerang gue, tapi Mbak Sari nahan dia. Best support emang. Cepetan Rian, kayaknya dia teriak gitu. Oke Mbak, this is for you. Perang, kaca pecah, dunia rasanya berhenti muter. Si Dika teriak kencang banget sampai kuping gue berdengung. Terus dia hilang, hancur bareng kepingan kaca. Hening. Semuanya bentik. Di pojok, gue lihat Mbak Sari senyum. Mukanya cantik, damai. Dia ngangguk makasih, terus hilang kayak embun. Mission PSPS. Nggak pakai mandi, nggak pakai pamit. Gue cabut pas subuh buta. Bodoh amat deposit angus, yang penting nyawa gue nggak angus. Baik, kosan tak gutuk. Pas balikin kunci, ibu kos cuma senyum tipis. Dia kaget kamarnya hancur. Tatapannya kayak bilang, gagal lagi deh tumbalnya. Asli, red flag berjalan nih orang tua. Gue ngungsi di kosan Putu. Aman, terang, banyak poster bola. Tapi gue masih ngerasa nggak napak. Tangan gue luka kena kaca. Perihnya ngingetin gue kalau semalam itu nyata. Balik ngampus. Raga gue di kelas, tapi jiwa gue masih ketinggalan di cermin pecah itu. Ada yang nepuk pundak dikit aja, gue langsung loncat kayak kucing kejepit. Kena mental check. Masuk toilet kampus jadi tantangan maut. Gue takut banget lihat cermin, takut si Dika nongol lagi di pantulan. Sumpah hidup gue jadi ribet gara-gara hantu toksik. Lagi bongkar tas, ceng ceng, gue nemu pecahan cermin itu nyelip di baju. Kok bisa? Gue nggak bawa. Apa dia nempel di pecahan ini? Siang bolong, rame, makan soto. Tiba-tiba ada bisikan belum selesai tepat di kuping gue. Gue nengok, gak ada siapa-siapa. Gue mulai gila tau, dia emang ngikutin gue. Luka di tangan gue harusnya kering kan? Ini malah jadi hitam legam dan ngebentuk gurat-gurat aneh. Kayak tato kutukan. Woi, ini infeksi atau guda-guda? Tidur lagi, mimpi buruk lagi. Kali ini gue dikepung ribuan pecahan kaca. Dan di tiap pecahan ada muka dia. Dia ketawa. Dia bilang gue udah bebasin dia dari penjara cermin. Gue sadar satu hal. Pas gue pecahin cermin itu, gue bukan bunuh dia. Gue justru ngancurin penjaranya. Sekarang Dika bebas berkeliaran lewat serpihan-serpihan itu. Gue kasih lihat oleh-oleh itu ke Putu. Dia yang tadinya santuy langsung pucat. Dia bilang, "Yan, ini bukan kaca biasa. Ini wadah Niska. Lo bego banget mecahin ini." Putu langsung nelfon backingan dia. Kita mau dibawa ke Jerul Balian Sakti. Katanya sih spesialis ngurusi arwah toksik. Fix, malam ini kita OTW cari dukun. Perjalanan ke rumah Jerul Balian itu ujinya lipat 2. Jalanan gelap, kiri kanan kebun salak. Gua ngerasa ada yang terbang ngikutin di atas kepala kita. Chill aja Rian, chill. Sampai di lokasi, auranya beda bos. Anjing gonggong nggak santai, kasep dupa ngebul kayak kebakaran. Ini rumah Jero Balian apa markas sek? Serem tapi estetik. Baru langkain kaki, si Jero langsung ngegas. Kamu bawa malapetaka. Dia nodong keris cuy. Katanya ada makhluk hitam gede nyemplok di punggung gue. Si Dika ikut ternyata. Ternyata benar dugaan gue. Cermin itu adalah penjara Niskala.
Dulu warga udah berhasil ngurung si Dika di situ, dan gue dengan polosnya mencariin itu penjara. Good job, Rian. Pecahan kaca yang gue bawa ini ibarat kunci cadangan. Si Dika bisa keluar masuk lewat sini. Jero bilang selama pecahan ini ada, Dika bakal terus ngejar gue sampai gue mati. Lagi konsul, si Dika login ke badan gue. Suara gue berubah jadi kayak bapak-bapak heavy smoker. Dia milikku. Badan gue berasa ditarik-tarik, sakit banget. Solusinya gila. Gua harus balik ke kamar kos terkutuk itu. Gua harus nyatuin pecahan ini sama bangkai cermin di sana, terus Jero bakal segel ulang. Ini mah setor nyawa namanya. Nggak ada pilihan lain, kita gas. Kue dibekali benang tridatu, garam, sama air suci. Putu bawa pentungan, nggak tahu buat apa. OTW balik ke kandang macan. Wish me luck. Lagi ngebut, tiba-tiba pohon bambu tumbang ngeblok jalan. Ini bukan faktor cuaca, Besti. Di balik bambu itu ada yang ngintip. Dia nggak mau kita lewat. Maps kena hack setan. Tiba-tiba rutenya belok ke kuburan. Suara Mbak Google-nya berubah jadi suara ketawa nenek lampir. Teknologi versus black magic. Siapa menang? Nyampe lokasi gue shock. Lesehan Ramitali sore kemana? Kosong melompong cuy. Sepi, berkabut, kayak masuk kota mati Silent Hill. Warga pada kemana woi? Gerbang kosan ini hidup. Gue lihat tanamannya gerak kayak ular. Temboknya kayak bernapas. Kosan ini udah dikuasai full power sama si Dika. Gua intip ibu kos, dia duduk mantep tembok, kaku banget kayak manekin. Gak berani nyapa gua. Sumpah, auranya lebih serem dari setannya sendiri. Pintu nggak dikunci. Pas dibuka, buset, dinginnya kayak kulkas mayat. Uap dingin keluar. Padahal di luar panas sumuk. Ini suhu negatif, fix. Masuk ke dalam, hukum fisika udah gak berlaku. Pecahan kaca pada melayang cuy. Floating. Mereka nungguin gue bawa potongan terakhir. Putu bikin benteng. Dia nabur garam sakti dari jero balian. Pas kena lantai, garamnya meletup-letup kayak betasan. Tanahnya panas, bro. Si Dika ngamuk. Lemari cosplay jadi mesin cuci. Goyang parah. Laci-laci terbang mau nimpuk gue. Untung ada beli Putu, MVP malam ini. Dia nangkis pakai kayu. Gue mau pasang kepingan terakhir, tapi bosnya muncul. Si Dika udah bukan manusia lagi. Dia monster asap hitam, mata merah, gigi taring. Dia ngeblok jalan gue. Jangan harap, katanya. Auranya bos, bikin gendang telinga mau pecah. Gue mental nabrak tembok. HP bar gue langsung merah seketika. Sumpah, auranya bikin kaki gue jadi jeli. Tapi gue ingat item legendaris dari jero balian. Air suci. Gue siram tuh mukanya. Rasain skincare neraka. Dia kepanasan, mundur teratur. Kesempatan gue. Basari is back. Timingnya cakep banget, Bisti. Rambutnya jadi rantai buat ngikat si Dika. Cepetan Rian. Matanya ngasih kode gitu. Oke mbak, kayak gacup. Gue lari ke cermin, tapi ada serangan nyasar. Beli Putu nekat jadi tameng hidup. Dia ditabrak laci terbang demi gue. Respect abis. Lu emang MVP Putu. Tinggal dikit lagi, tapi Hendrikinya nolak gue. Tangan gue rasanya kayak megang panci panas, perih banget, gila. Tapi gue nggak boleh lepasin. Tahan, Rian, tahan. Pakai tenaga dalam terakhir, hiap, klik, masuk barang tuh. Pecahan terakhir nyatu sama cerminnya. Puzzle completed. Efeknya instan. Si Dika langsung kesedot kayak debu kena vacuum cleaner raksasa. Dia nyakar lantai, teriak tidak. Sorry bro, masa kontrak lo udah habis. Boom, cahaya putih butetain mata. Cerminnya benerin diri sendiri, self healing gitu. Retakannya hilang, mulus lagi kayak baru beli di toko. Segelnya udah aktif.
Kita selamat. Di dalam cermin, gue lihat Mak Sari dada-dada. Dia udah tenang di alamnya, misahin diri dari si Dika yang dikurung di layer neraka paling bawah. Thanks, Queen. Kamar hancur total kayak kapal pecah. Badan remuk, tangan gosong. Kita tatap-tatapan. Terus ketawa ngakak. Ketawa orang gila. Ian bersyukur masih hidup. Gila, malam apaan ini? Kita jalan keluar tanpa noleh beladang. Pantang. Rasanya kayak tas carrier 100 liter diangkat dari pundak gue. Flong banget. Tapi kaki masih gemeteran. Si Sadrio nih ya. Pas lewat, ibu kos senyum. Kali ini senyumnya tulus, bukan senyum psikopat. Dia bilang suksma. Ternyata selama ini dia nunggu orang yang berani beresin kekacauan ini. Besoknya, gua langsung diseret Putu buat melukat. Wajib fardu ain. Bersihin sisa-sisa energi negatif biar nggak nempel jadi penyakit. Seger banget, lahir kembali gue. Luka di tangan gue udah kering. Api ninggalin bekas putih yang gak bakal hilang. Ini jadi tato alami. Pengingat kalau gue pernah buy one sama setan dan menang. Dengar-dengar kosan itu akhirnya ditutup permanen. Jadi urban legend baru di Singaraja. Banyak yang kepo, tapi nggak ada yang berani masuk. Biarlah jadi misteri. Ada efek samping yang gak gue minta. Mata batin gue jadi sensitif. Kadang gue lihat mereka di kampus, tapi gue udah kebal. Cuma setan lewat doang ya lah. Sisi positifnya, gue sama Putu jadi bestie dunia akhirat. Kita udah ngelewatin maut bareng. Gak ada teman seloyal dia yang mau pasang badan buat gue. Baca berita hari ini. Ditemukan kerangka di hutan, diduga pelaku pembunuhan 2019. Ternyata jasad si Dika ketemu juga. Semoga alam semesta nerima abunya. Gue beli cermin baru. Kali ini gue nggak takut ngaca. Gue lihat diri gue yang baru. Lebih kuat, lebih berani, dan lebih ganteng dikit lah ya. Buat lo yang mau kuliah di Bali, hati-hati pilih kosan. Kalau ngerasa ada yang ngeliatin, say hi aja. Siapa tahu mereka cuman kesepian. See you in the next terror you. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.